sehingga kami mengenalnya ya Rasulullah. Nanti kalau kami tahu, kami akan berusaha agar saya ini termasuk orang yang punya amalan itu, lalu kemudian di hari kiamat engkau membangkitkan, Allah membangkitkan dengan wajah bercahaya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati penceramah kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Shalih Abdul Aziz Al-Waris, yang saya hormati Kiai Muhammad Al-Bari Al-Aziz selaku pengasuh jemaah salat majelis, yang saya hormati Bapak Kapolsek Keluang, Bapak Bupati Keluang, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh kepala desa se-Kecamatan Keluang yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati para pejabat aparatur pemerintah yang sempat hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pangkat, nama dan jabatannya. Juga yang hadir juga di tengah-tengah kita, Ketua Tamsid ya MWC NU Kecamatan Keluang, Bapak Supriyono, yang juga sekarang menjabat Kepala Desa Lokajaya. Dan tentunya yang saya hormati hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim rutinan salawat sekaligus memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkah dan syafaat dari Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini saya selaku pembawa acara, pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dimudahkan langkah kaki kita memenuhi undangan dari Bapak Kapolsek Keluang dalam rangka memang ini menjadi rutinitas setiap bulan sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke Kapolsek Keluang ini dihitung oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kapolsek Keluang, yang ketiga yaitu pembacaan Maulid Simtud Duror yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Kiai Baidowi Al-Aziz, yang keempat acara inti atau Mau'idul Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Soleh Al-Hafiz dari Betung, doa yaitu Kiai Gus Dorul Jidat, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid. Hadirin jamaah majelis yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah ala hajin yang wakulin yatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kapolsek Keluar yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Bapak AKP Moga Gumilang LCRK S3. Pada beliau waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Soleh Abdul Aziz yang sudah hadir malam hari ini, yang kami hormati Ketua MWCUN Kecamatan Kuang, Pak Kades Izin, Pak Supriyono, yang kami hormati Ustadz Baidowi yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita, yang kami hormati Ustadz Salman Al-Farizi, yang kami hormati Ustadz Gus Nurul Kijat, Ketua Ansor, dan Satkorion Mansar Peluang, Bapak Saudara Minto Hadi, rekan-rekan Kades yang berkesempatan hadir atau mewakilkan, seluruh tamu undangan serta anggota Polsek Keluar yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan berkumpul hadir, masih suasana Isra Mi'raj. Malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir berkumpul dalam memperingati Isra Mi'raj tahun ini. Salawat dan salam marilah kita junjungan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kelak kita didapat syafaat darinya. Selanjutnya, yang pertama saya ucapkan selamat datang di Polsek Keluang, Pandokoan. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal kata sayang. Seyogianya kami warga baru di sini, warga diberikan amanah dari pimpinan kami menjabat Kapolsek Keluang, terhitung baru setelah setiap 18 hari di Polsek Keluang. Ya, sambil dikenali, sambil diingat-ingat, saya asli Lampung, istri satu, kebetulan masih di Palembang, bekerja juga, umur 31 tahun, ya pangkat AKP. Selanjutnya ya kiranya ke depan ketemu ataupun berkegiatan bareng silakan disapa. Untuk meningkatkan silaturahmi ya saya anggap seluruh warga Keluang ini keluarga saya. Yang kedua ya acara malam hari ini ya saya minta tolong mungkin pengajian rutin juga berkenan didoakan kami masuk Keluang, permisi mohon doa restu pada seluruh elemen, seluruh perangkat, seluruh lapisan masyarakat Keluang. Semoga kedepannya mudah-mudahan saya diberi amanah di sini, diberikan kelancaran, lindungan, dan jauh dari masalah. Yang ketiga ya saya ucapkan terima kasih banyak, khususnya Pak Mulia juga yang mungkin ikut kepengurusan. Terima kasih banyak. Kesempatan seperti ini ya saya minta, kemarin memang sudah berjalan ya saya minta tetap dirutinkan, berkenan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Agenda seperti ini yakin dan percayalah meningkatkan silaturahmi, jauhkan dari kita masalah, serta untuk meningkatkan kekeluargaan kita, khususnya warga Keluang sebenarnya. Yang terakhir ya
Terima kasih banyak sudah hadir. Selanjutnya kita tetap mahasiswa Sore Isra Mi'raj, kita tetap melaksanakan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek Beruang, Bapak AKP Moga Gumilang yang telah menyampaikan kata sambutannya sekaligus memperkenalkan sebagai Kapolsek yang baru di Kecamatan Beruang. Mudah-mudahan inilah di Kecamatan Beruang, Pak. Mudah-mudahan rasa kekeluargaan kita semakin erat dengan adanya silaturahmi seperti ini. Selanjutnya yaitu pembacaan Maulid Simtud Duror yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau yaitu Kiai Baidowi Al-Aziz. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq ونصير الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وقدره ومقداره العظيم. اما بعد, kita dihormati ibu bapak para alim, para ulama, terkhusus tempatan para sadipun Bapak Kiai dan Ustaz Muhammad Syarif Al-Aziz. Al-Aziz yang sama dengan saya. Yang bangsa kita wajib sama akipun kita langsung fatwa dan mencari ilmu itu mungkin kita fatul amroh fi jasadihi wa tahiran wa batinan amin ya rabbal. Kebatan yang terhormat juga yang kami banggakan, salam kenal kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum sugeng rawuh. Selamat datang atas kedatangannya Bapak Kapolsek AKBP. OKP. Turun kayaknya. Alhamdulillah. Moga-moga Bapak Moga Gumilang. Semoga gemilang karirnya, maksudnya jabatannya tambah, amin ya rabbal. Apalagi kalau sinergis dengan para alim, para ulama, insya Allah selalu senantiasa diberikan keberkahan, amin ya rabbal. Tahun ini, periode ini mungkin jadi Kapolsek, besok Kapolres, amin. Tapi jangan lupa isinya amplopnya nggak perlu, amin ya rabbal. Yang kami hormati para tokoh agama, orang kiai dari Kelurahan Beruang sendiri, apapun yang mewakili dari masing-masing desa hadir pula di tengah-tengah kita. Ketua Wakil Cabang Majelis Ulama, Ulama maksud saya, sekaligus merangkap gajinya double Bapak Supriyono AKBP Bapak Supriyono juga saya pantau hadir juga di tengah-tengahnya Bapak Zeyuri, ya, Kades A7 Bapak Tunarto juga Kades dari A2 Sumber Agung. Alhamdulillah mudah-mudahan panjenengan sami muga ngalah barokah peringatan Isra dan Mi'raj, mungkin-mungkin tansah pinaringan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Juga para hadirin jamiah sholawat mahadis yang tergabung di rutinitas, insya Allah ini sudah berjalan sekian bulan. Insya Allah kami perlu dukungan, kami perlu support, motivasi bareng-bareng bersama
muka-muka terkhusus Kecamatan Beruang. Setiap selapanan diguyur dengan sholawat, diguyur dengan zikir, diguyur dengan kalam-kalam ilahi, muka-muka tansah diberi rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Dua kalinya rahmat dan salam pada sejuta yang berikan dari bahan kebutuhan kita dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Juga tidak ada pertolongan kecuali pertolongan beliau, arti syafaat bagi kita yang hadir malam hari ini, termasuk golongan orang-orang yang nantinya dari syafaat bagi beliau. Sudah amin ya rabbal. Jadi syukur kehadirat Allah, mengembunuh dumateng Allah, monggo kita sarang-sarang nanti wawasan di kaulina alhamdulillahi rabbil. Kita sangat bersilaturahim, kita sangat bermuajadah, kita bisa bermuajadah. Insyaallah silaturahim kita bisa umur amin ya rabbal alamin, panjang umur ingkang berkah manfaat masyarakat dunia akhirat amin ya rabbal. Sebab moga nanti dijelaskan oleh al ustaz, nikmat senang cukup sedih musibah juga cobaan. Insyaallah tercatat di Al-Quran, insyaallah. Yang lihat dulu ini. Senang mencoba ujian dari Allah, sedih juga cobaan. Supaya apa? Ashkuru akbar, supaya banyak-banyak syukur, jangan mengingkari syukur, bapak ingkar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini riwayat dan diriwayatkan, diceritakan di surat An-Nahl ayat saya. Ustaz, bahwa Nabi Sulaiman itu luar biasa. Ketemu Ratu Bilqis sing cantik jelita, semok kepeni beri keistimewaan, keajaiban, maka memberikan ultimatum, pengumuman, barang siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman, maka hadiah sudah disiapkan. Unsur jin namanya jin ibrik, iku ngacung di si cewek, tunjuk jari, saya ya Raja Sulaiman, ya Raja Sulaiman, saya akan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Selagi panjenengan masih berdiri nyampe duduk lagi, singgasan Ratu Bilqis saya pindahkan. Benar kata Nabi Sulaiman. Untuk datang yang namanya Asif al-Barqiyah. Ada yang mengatakan riwayat Asif al-Barqiyah, seorang pemuda yang tadinya latar belakangnya diriwayatkan Ba'dil ulama'i adalah seorang pendosa, ahli maksiat, ahli dosa, tapi derajatnya di hadapan Allah diangkat menjadi min awliyaillah, menjadi walinya Allah, menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah. Dengan sekedip mata singgasana Ratu Bilqis dipindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi jawabannya Asif al-Atiyah sampai tersantun di Al-Quran. Kesenangan, kenikmatan apa yang sedang kita dapatkan sampai detik hari ini juga ujian, apalagi musibah, merasa susah, merasa galau hati kita, merasa tidak terima dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kadang bersudah di badan, kadang tidak terima dengan apa yang jadi kehendak Allah. Ini cobaan, kenikmatan juga cobaan. Oleh karena itu, lewat kita dikumpulkan dalam suatu majelis zikir sholawat, insya Allah kesedihan kita akan diangkat oleh Allah. Amin. Dari semoga kegalauan di dalam hati, kerupukan di dalam hati kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihatil qalbi, dengan hudur hati, dengan khidmah kita melaksanakan, moga-moga diberikan istiqomah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ini cuma intermezzo mawon. Ini mukadimah dari sepanjang lebar. Nanti ranahnya Ustadz Soleh saya rangkum, betul. Nanti amuknya dibagi ya Ustadz. Boleh Mas Ustadz bercanda itu. Karena ada suasana yang terlalu tegang, suasana yang terlalu fokus, itu bisa menyebabkan kegalauan di hati kita semuanya.
tanpa ada rasa zikir, tanpa ada rasa sholawat. Muka-muka kita bersama-sama kita niatkan dari kita dengan khutur hati kita juga diiringi dengan zikir dan sholawat. Nanti Bapak Ustaz Ahmad Roji dirangkum untuk pembacaan Rotibul Sajad. Semoga apa yang menjadi niat baik dari Polsek, niat baik dari Polsek Kecamatan Tuang diijabah. Jawab amin ya robbal, amin ya robbal. Kita awali dengan beristighfar, kita menganyar-anyari iman kita di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekitar mengingatkan jalannya pembacaan maulid Singtidur, semua aktivitas lebih dinonaktifkan. Yang lagi ngerokok dimatikan dulu, rokok-rokoknya disimpan dulu, jangan disanding di depannya. Siap? Yang sedang memegang rokok dimatikan dulu. Muka-muka dengan wasilah orang-orang soleh, dengan ninggalan syukuran, kita mohon syukuran diberikan apa yang menjadi hajat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وذريته وإخوانه النبيين والمرسلين ولكل أصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبين الله أن يتابع المستجد والخالد في الدين والأرواح والأبدان العاملين والشهداء والصالحين والأولياء وإنما كانوا من مشارق الأرض لمغربها واليوم وبريا ونتيجة الوديان خصوصا للعاطفة سعيد رباني أعرف والصمتين وسيادة القادر الجيلاني رضي الله عنه مجمعين الله عليهم وسبعتهم وبركتهم وكرامته في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله يزيد الفضل فقرب لنا واستغفر بالبيت. حكيم عبد محمد يوسف نفسه ويا غفر لكم ويرحمكم ويعليك درجاته في الجنة ويكرم بهم وصالحين ونبي ونبات في الدين والآخرة وتصل على أعدائنا وبالتي صعود كسرت يوم سيدنا وتوفيقنا شعب اللهم الله تجبر من الجنة وينفع به سبحانه الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقال بك القبول وتمام كل سنة وغير رسول سنته وباتنا في الدين والآخرة وفي أطب كل سنة جلبة الإخوان لنا ولوالدينا ولأخواتنا ولمشايخنا والدين وعد كل العافية وعن اليقين أن الله قلوبنا وقلوبنا الهدى تقى والعافية بالموت على الدين الإسلام والإيمان ولهجة والابتعاد المهم ولسيدنا ونبعنا جامعة لكل نية صالحة وسورة محبة بسورة الغنيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. أيها الودود منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أيها المستقون إلى وعلى جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أوصاف درجة فيك ولأشرار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أقوى من داعية إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصديق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهلا ومنطقا وأسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الظلم بالفقراء حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بالصغار وفاة خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والفجر سلم تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصل وسلم ما تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وانتقل الخلق المظلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن النبي يتعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله وآل الحبيب يرشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحب النبي يتوسط يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بدانا فتحا مبينا يغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كريم سلطان العظيم على سيدة الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه نجل العظيم شأن خلق الخلق لحكمه وعليه علمه وسكته من قائد المنة وجسدي في أكنانه القسم صلى الله عليه بشرى خلقه وجلاته رحمة سجودة الأزلية بخلق هذا الأبد المحبوب وبعد الأثر شرفه في عوالم الشهادة صلى الله عليه. فما أجل هذا المنى الذي يتقرب به المنان الذي الإحسان سورة كاملة وصعب في ذلك المحبوب
الوجود وتعطرت بوجودها كنات الوجود وتعطرت العوادم بإحراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى الوضع بانتصار فضله في القريب والشاشع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالأعداد ولا يمل تكرره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلات وتندثر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبي يا لقلبي سرور
سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأه هذه البشارة ولن تلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وحين قربان وكهات الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فينا بتأحيد وأمطر الجود لله على الوجود تسير وألسنة الملائكة بتفسير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Syafina hadal mastur yang bisa nur kami lafi alam itu orang faqaqula nur sampaikan alaman Allah alaihi nikmat wa sallallahu alaihi ummah Alisa bicara dan masuk buah musyarakatan hadza simatil mamdud Antara kita bilang sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah ومعهما من العلم من قسم الله الأفرشر في القسمة الوافية الذي رتب الله هدوء في هذا المولى فانفرق اسمه الكمال من النور عن عمود وبرد الحميد المحمود وإنا لله بذاته والسجود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي عليك رسول
وحين برج صلى الله عليه وسلم بني برج رفع طويل السماء يمتلك ربي إلا أن شرفا لمسته والسماء وكان وقت مولد سيد القومين من الشهور شهر الأول من الأيام يوم الاثنين ومولد قبله الحرمين وقد قال صلى الله عليه وسلم ولد المكين محفوظا مسرورا وولد شرف الملك الكبرى وأبو لها تنعم ظهر من الجاهل ما يدل على أنه أشرف المخلوق أفضل الحبائب فقد ورد عن كلمة العود أنه يستمع فيجعل ما قال لما وتتألم من أكرامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي وسلم وسميت ولن يقبل رحمة الله رحمة ربه قال استغفر الله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بابي تؤمنه قالت مربس وجهت وسكت جميع المطواق وسرد يمين وسميت وإن يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب فأسفر ذلك أن يسمع كنوة المطواق وسرد يساري وسميت كان يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق وسرد الحديث ألا بل كتبت الله فكنت من أول الناس إسلاما فقد ترجمت السنة من المعجزات ومن الآيات البينات ما يأتي عن شر تبعها وأن عين يدرك لهم انتهى ونرجع إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد صلى الله عليه وسلم معاشر الأخلاق ونبتغي عن كتابة القرآن المبارك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا ولهم بلا مكارم الأخلاق سبقا وأرسلهم بالمكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا والرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا السهل ونفذ المعتمد على المهد الجزل وندعه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب شفيق الرحيم باليتيم والأرمل
ولهم عاشون بالأخلاق الغيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية تعطر بالطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمنابر فهو صلى الله عليه وسلم جاء صفات الكمالية ومنفرد في خلق رونق كأسرة الروسية ومنه بالفرد المحمود إلا وهو مطلق عن سيد الوجود بالمسلم الحبيب وشأنه أوصاف عز قد تعالى مجدها ومن مصدر قدره بقدم ما أفاده من مؤمن وطعيم مولد النبي الكريم وآية ما أمره به هذا العبد المقرب من التقريب والتعديل والخلق العديم فحسن مني أن أمسك عنك الأقلام هذا المقام وأكرم السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن خلقك كما يحسن تقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara Mau'idah Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Muhammad Soleh Abdul Aziz Al-Hafiz. Beliau waktunya kami persilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad habibika wa mustafaka ya rabbal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, khusus Kiai Bawi Abdul Aziz dan seluruh para alim yang hadir, asatiz yang kami muliakan, juga Bapak Kapolsek Keluang AKP Moga Gumilang. Selamat datang Pak di Kapolsek Keluang. Beliau baru memulai aktivitas terhitung dari datang 18 hari. Semoga kedatangan yang membawa berkah di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Kades yang hadir, anggota Banser, Bapak Haji, Bu Haja, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh diri sepuh, hadirin wal hadirat berkumpul malam ini dalam Isra wal Mi'raj. Perkumpulan yang baik selalu mendatangkan kebaikan. Maka berkumpul di tempat yang baik, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, itu majelis kebaikan akan menghapus 100 majelis lalai. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang telah dirutinkan ini setiap 1 bulan, sholawatan, zikiran, ini betul-betul mendatangkan barokah yang besar dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan bahwasanya ma min buq'ah yusalla fiha aw yuzkaru fiha ismullah illa istadusharat bidzalika ila sab'il aradhi wa faqur ala ma hawlaha minal biqa. Ma min buq'atin, tidak ada tempat di muka bumi ini, yusalla fiha, yang mana di tempat itu ditegakkan sholat, didirikan sholat, digunakan untuk sholat. Al-yudhkaru fiha ismullah, atau di tempat itu dipikirkan nama-nama Allah, disebut nama-nama Allah, sholawat sama Rasulullah, illa istabsyara bidzalik ila sabil arabi, melainkan tempat itu bergembira sebab digunakan untuk sholat, sebab digunakan untuk zikir, sebab digunakan untuk baca sholawat kepada Nabi. Bergembira tempat itu ila sabil arabi, sampai 7 lapis bumi ke bawah. Ini kata para ulama. Jadi segala apa yang ada hubungan dengan Allah dan Rasulullah, langsung tempat itu menjadi mulia di sisi Allah. Diri kita ini kalau ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan Rasulullah, maka diri kita ini langsung menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bagaimana cara supaya kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan Rasulullah? Itulah yang tersirat
daripada makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Caranya yang pertama, segala apa yang diperintah Allah kita kerjakan, dan aktivitas di dalam menjalankan segala yang diperintah Allah itu gunakan caranya sebagaimana caranya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua perkara yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu tengok bagaimana baginda Nabi bergaul bersama sesama manusia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kaifa khuluquhu. Ada orang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kaifa khuluquhu? Faqalat khuluquhu khuluqul Qur'an. Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Maka Siti Aisyah mengatakan, Nabi itu adalah Quran berjalan. Maka baginda Nabi bersabda, ma uhiya ilayya an ajma'al mala, belum pernah diwahyukan kepada aku agar aku hidup di dunia ini mengumpulkan harta. Ma uhiya, belum pernah diwahyukan ilayya kepada aku an ajma'al mala, agar hidup aku sepanjang hidup mengumpulkan harta. Walakin, akan tetapi, uhiya diwahyukan kepada aku an sabbih bihamdi rabbika, agar engkau Muhammad, agar aku kata Nabi Muhammad hidupnya selalu mensucikan Allah. Wa akun minas sajidin, dan saya menjadi orang yang banyak sujud. Wa'bud rabbak, hai Muhammad, hendaklah kamu sembah Tuhanmu, jangan bosan-bosan nyembah hatta yatiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Wahiyal maut, itulah kematian. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj itu memberikan pelajaran besar kepada kita. Nabi Muhammad diisrakan. Isra itu dijalankan. Asra artinya berjalan di waktu malam. Dijalankan di waktu malam. Asra bi'abdihi laila. Kenapa tidak di waktu siang? Kata para ulama, karena malam itu lebih baik daripada siang. 90% waktu mustajab ada di waktu malam, 10% ada di waktu siang. Maka baginda Nabi bersabda, Sallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bis-salam. Sallu, kerjakanlah sholat, bil-laili di waktu malam, wan-nasu niyam di saat orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bis-salam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Semoga termasuk kita. Hidupnya selamat, badannya sehat, rezekinya berkurang seperti hujan, umurnya panjang barokah dalam ketaatan,
keluarganya sehat walafiat, istrinya, anaknya semua jadi wali Allah. Amin ya Rabbal. Maka perkumpulan seperti ini perkumpulan yang perlu untuk sering-sering kita buat. Ada satu hadis yang sangat masyhur diriwayatkan dari Kanjeng Nabi, la yab'atsanallahu yaumal qiyamati aqwaman. Sungguh pada hari kiamat Allah nanti akan membangkitkan, mengumpulkan suatu kaum. Fi wujuhihim wujuh. Wajah mereka bercahaya. Ala manabiril lu'lu. Mereka berada di atas mimbar-mimbar terbuat dari mutiara. Laisu bi anbiya. Mereka bukan para nabi. Wala syuhada, juga mereka bukan orang yang mati syahid, tapi nanti mereka dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat. Kata Nabi, wajah mereka bercahaya. Faqala al-a'rabiyyu, maka bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad seorang A'rabi. Seorang Arabi ini istilahnya orang Arab yang tinggal di desa. Jadi belum banyak mengenal agama. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, penasaran, nggak paham maka tanya. Jadi manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang paham disampaikan sekali, ada yang nggak paham. Maka kalau nggak paham bertanya. Halihim lana na'rifuhum ya Rasulullah. Coba engkau ceritakan, terangkan, jelaskan kepada aku kaum yang di hari kiamat dibangkitkan dengan wajah bercahaya itu ketika di dunia ini ngapain? Amalannya apa? Sehingga kami mengenalnya ya Rasulullah. Nanti kalau kami tahu, kami akan berusaha agar kami ini, saya ini termasuk orang yang punya amalan itu. Lalu kemudian di hari kiamat engkau membangkitkan, Allah membangkitkan dengan wajah bercahaya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, humul mutahabun fillah. Mereka ini ketika di dunia al-mutahabun fillah, orang yang cinta mencintai karena Allah. Min qabaila syatta, dari kabilah, dari suku yang berbeda-beda. Wa lughatin syatta, bahasa yang berbeda-beda. Wa launin syatta, warna kulit yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Yastami'un, mereka mau berkumpul di suatu tempat. Ngapain berkumpul di suatu tempat itu? Yastami'un ala dzikrillah yazkurunahu, berkumpul di tempat itu agar bareng-bareng ingat Allah, agar bareng-bareng baca sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan perkumpulan ini masuk dalam apa yang disabdakan Kanjeng Nabi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul, profesi yang berbeda-beda, ada yang profesinya polisi, ada yang petani, ada yang pedagang, warna kulit yang berbeda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang banyak coklat ya, putih sedikit ya,
Memang Indonesia itu banyak yang coklat. Tapi gak apa-apa. Sayyidina Bilal bin Rabah itu hitam. Ketika Nabi Isra Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mi'raj, maka di surga ketemu dengan bidadari. Maka bidadari itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, saya ini kira-kira untuk umat kamu yang namanya siapa?" Kata bidadari. Maka Nabi jawab, "Oh, kamu untuk umatku yang bernama Bilal." "Kamu," kata Nabi, "aku kawinkan dengan umatku yang bernama Bilal." Maka bidadari itu setengah mengecilkan, "Untuk Bilal?" Ini kata para ulama, jadi orang-orang penduduk surga bidadari itu ngintip kita di dunia ini. Jadi tahu, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Tapi sebenarnya bukan hitam putih coklatnya. Karena hitam putih coklat, kalau hatinya coklat putih, nah itu yang mempengaruhi. Walaupun hatinya, badannya hitam, kalau hatinya putih. Maka ketika begitu Nabi menjawab, "Saya kira kamu yang tak pantas untuk Bilal, bukan Bilal yang gak pantas untuk kamu." Jadi karena nanti kalau orang itu datang di surga, tidak ada yang hitam-hitam, semuanya ganteng. Maka kalau orang itu masuk surga, itu nanti dimandikan, disuruh nyemplung di satu sungai, namanya Nahdul Hayat, sungai kehidupan. Ya sebelum nyemplung badan-badan kita yang seperti ini, maka dicelup di situ langsung berubah. Tingginya seperti tingginya Nabi Adam, 60 dirok, 18 meter. Wow, kira-kira 18 meter itu setinggi pohon kelapa. Masya Allah. Jadi tidak ada kecil-kecil ini. Maka bahagia itu nanti di surga. Gantengnya seperti Nabi Yusuf, suaranya seperti Nabi Daud, yang kalau Nabi Daud sudah bersuara, burung terbang langsung jatuh. Saking indahnya suara Nabi Daud itu. Umurnya seperti Nabi Isa, 33 tahun. Dan kalau di surga itu umur seseorang itu mantap, jadi tidak mengalami tua. Maka malaikat Ridwan, ketika orang ini mau ahli surga mau dimasukkan surga, malaikat Ridwan bilang, "Ya ahlal jannah, innakum antasibbu fala tahramu abada." Wahai penghuni surga, kalian masuk surga. Di surga ini kamu muda terus, tidak pernah mengalami tua. Ya ahlal jannah, penghuni surga, innakum antan'amu fala tab'asu abada. Kamu masuk surga, di surga kamu nikmat terus, tidak pernah bosan. Ya ahlal jannah, penghuni surga, innakum antasaffu fala tasqumu abada. Kalian masuk surga, di surga sehat terus, tidak pernah sakit selama-lamanya. Ya ahlal jannah, penghuni surga, innakum antahyadu. Sesungguhnya kamu masuk surga, di surga kamu hidup, fala tamutu abada.
tidak akan mati selama-lamanya. Maka 60-70 tahun kita hidup di dunia ini supaya jadi hamba. Tidak ada pangkat yang paling tinggi di sisi Allah melebihi pangkat namanya Abdullah, hamba Allah. Nabi Muhammad ditawarkan gunung Uhud jadi emas. Nabi bilang, saya pengen jadi nabi yang hamba. Nabi Isa alaihissalam bilang, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya hamba Allah, bukan anak zina. Kau tuduh saya anak zina karena ibu saya hamil tidak punya suami? Tidak. Ini Abdullah. Karena Nabi Isa ini putra dari Siti Maryam. Siti Maryam itu hamil mengandung Nabi Isa dengan tiupan roh. Langsung Allah tiup, langsung hamil. Setelah hamil langsung lahir. Maka ketika perjalanan Isra wal Mi'raj itu juga baginda Nabi Muhammad SAW di surga melihat ada malaikat membangun istana. Istana di surga disebutkan labinatul min zahab, batanya dari emas. Di saat sedang membangun tiba-tiba berhenti. Maka nanti bertanya kepada malaikat yang membangun istana di surga itu, lah kok berhenti? Ini kan belum selesai. Maka malaikat menjawab, ya Nabi Allah, sesungguhnya pemilik surga ini sekarang lagi berhenti amal. Jadi dia nggak ngirim bahan. Gimana saya mau lanjut membangun? Bahannya habis. Masya. Maka kata para ulama, dari cerita ini, dari kisah ini, segala apa yang kita kerjakan di dunia ini langsung dibangunkan jadi istana-istana di surga. Dalam kitab Mujarrad disebut bahwasanya man shalla lillahi sitta raka'at fima bainahuma adalna lam yatakallam fima bainahuma bisu adalna bi ibadati sintai asyrata sanata. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah antara maghrib dan isya 6 rakaat, dinilai oleh Allah pahalanya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Dan kalau orang mengerjakan sholat sunnah 20 rakaat, maka Allah bangunkan satu istana di surga. Ketika kita selesai sholat tarawih, maka ada doa. Di dalam doa itu kita mengatakan, wa min ta'amil jannati akili wa min labanin wa asalin musaffa syaribi wa min hurin ainin mutazawwijin wa min istabrak wa tibajin mutalabbisin. Setelah selesai sholat tarawih itu doanya. Di antaranya kita nyebut wa min ta'amil jannati akili, dari makanan-makanan surga engkau kasih saya makan. Wa min asalin musaffa syaribi, dengan madu murni surga engkau kasih minum. Wa min hurin ainin, dengan bidadari
mutazawwijin, engkau kawinkan. Wa min istabrak wa dibajin mutalabbisin, dengan pakaian-pakaian sutra engkau berikan saya pakaian. Maka kata para ulama, ada satu hadis diriwayatkan Nabi bersabda, idza halla hilalu Ramadan darwijun kadarwijin nahl. Bila datang halla, idza halla hilalu Ramadan, bila datang tanggal 1 Ramadan, darwijun kadarwijin nahl. Terdengar bunyi suara gemuruh indah sekali. Sangat indah sekali itu. Suara itu dari gesekan dedaunan-dedaunan pohon yang ada di surga. Suara itu didengar oleh bidadari, lalu bidadari itu keluar ke pelataran surga, lalu bertanya, ini suara apa ya Allah? Ini suara pertanda bahwa sekarang telah masuk tanggal 1 Ramadan. Mendengar itu, maka bidadari mengatakan, Zawijni ya Rab min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kawinkan saya ya Allah, kawinkan saya ya Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kata para ulama, kata guru saya, maka bulan Ramadan itu bulan kita dilamar bidadari. Maka jangan sampai tarawihnya males, tahajudnya males, baca Qurannya males, karena memang kalau pahalanya besar itu tantangannya juga besar. Dalam satu kitab diriwayatkan, maktubun fi sadriha ismu zawjiha wasmun min asma'illah. Maktubun, ditulis fi sadriha, di payudara bidadari, ismu zawjiha, nama suaminya, wasmun min asma'illah, kemudian nama daripada nama-nama Allah. Jadi sebelah kanan payudara bidadari itu ditulis nama Allah, sebelah kiri ditulis nama Mungko Gumilang. Amin. La ilaha illallah. Orang hidup itu pengen bahagianya bukan dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Itulah yang kita minta dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kebaikan dunia dan akhirat itu ketika seseorang menyempurnakan perintah-perintah Allah, termasuk diantaranya menjaga sholat 5 waktu. Dalam riwayat disebutkan, siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan berkumandang, baik di masjid maupun di musola, pokoknya sholatnya di tempat azan berkumandang, Allah memberi 5 jaminan. Yang pertama, rizkinya barokah. Semoga semua rizkinya barokah, hidupnya barokah, istri anaknya barokah, duitnya barokah, aktivitasnya barokah, pertaniannya barokah, perdagangannya barokah, pangkatnya yang polisi barokah. Jadi asbab kebaikan itu barokah. Nyawanya barokah, hidup umurnya, matanya barokah. Ini yang pertama. Yang kedua, selamat siksa kubur. Jadi ini sudah menyelesaikan masalah dunia akhirat. Kalau hidupnya barokah, kalau mati selamat siksa kubur. Lalu ditambah 3 lagi. Yang ketiga, menerima catatan amal melalui tangan kanan.
Masya Allah, ini sekarang kita berada di bulan Sya'ban, nanti ada amalan di nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tanggal 15 bulan Sya'ban. Malam itu malam pergantian buku. Catatan. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita amal baiknya diterima, amal buruknya diampuni, bahkan bukan sekedar diampuni, sebanyak yang buruk diganti dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, nyebrang sirat secepat kilat yang membawa Allah siratkan berkhianat. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Melalui perkumpulan malam ini, mudah-mudahan kita semua selamat hidupnya, selamat matinya. Hidupnya bisa selamat, matinya mati selamat, yaitu husnul khotimah. Itulah yang kita minta dalam doa selamat, selamatan fiddin, agamanya selamat. Afiatan fil jasad, badannya sehat. Ziyadatan fil ilmi, ilmunya selalu bertambah. Barakatan fil rizki, rizkinya barakah. Taubatan qoblal maut, sebelum mati taubat. Rahmatan indal maut, di saat sakaratul maut ditangkin oleh malaikat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu rahmat di saat mati. Maghfiratan ba'dal maut, selepas mati dosa-dosanya diampuni. Mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan yang Allah wujudkan untuk diri kita dan keluarga kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, perjumpaan kali ini. Semoga perjumpaan ini diterima oleh Allah, sehingga menyebabkan berjumpa sebentar, lalu dijumpakan selama-lamanya di akhirat di surga. Berkumpul sebentar, berkumpul selama-lamanya nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.